Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Ma'ruf. Hari ini kita akan berdiskusi tentang buku Maulawi, tepatnya Maulawi Jalaluddin Rumi, dengan seorang penterjemah dari Indonesia. Beliau menerjemahkan dari Masnawi dan dialihbahasakan menjadi Sekar Sufi Maulawi. Jadi beliau memberikan judul Sekar Sufi Maulawi. Nah, kita ingin tahu persis ya seluk-beluk dari penterjemahan buku ini. Tapi sebelum itu saya perkenalkan dulu, mungkin Anda semua juga sudah kenal. Beliau bernama Ammar Abdillah. Selamat siang, Mas Ammar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas Ma'ruf. Sehat, Oke, Anda insyaallah. cukup santai ya hari ini ya. Oh iya, Sehat alhamdulillah. ya, Ini Mas Ammar? Alhamdulillah, Mas Ma'ruf juga sehat, insyaallah. Nah, sambil Ya, ngerokok enggak apa-apa ini ya? enggak apa-apa. Teman-teman, Mas Ammar ini lahir tahun 1986 dan 7 tahun beliau mengembara, belajar di tanah orang, di tanah Persia selama 7 tahun. Dan apa yang Ya, dipelajari saya juga tidak tahu, tiba-tiba kok menerjemahkan karya sastra ini. Beliau juga punya keahlian khusus ya di bidang seni. Beliau seorang pelukis kaligrafi dan yang tak kalah menariknya beliau adalah pelukis wayang. Benar ya Mas Ammar ya? Pelukis wayang ya? iya, leres. Nah, oke, sebelum kita bincang-bincang dengan terjemahan yang sudah beredar di masyarakat, teman-teman saya akan mulai bahwa karya Maulawi yang berada di Indonesia itu kebanyakan diterjemahkan dari bahasa Inggris seperti terjemahan dari Coleman Bach dan Nicholson ya. Kemudian ada juga karya asli dari Rumi sendiri yang diterjemahkan oleh Profesor Muhammad Ajmal Abdul Razak Al-Idrus dari Malaysia, tapi bukan dari Indonesia. Kemudian yang versi versi Inggrisnya ada dua sastrawan Indonesia yang pernah menerjemahkan, yaitu Sapardi Djoko Damono dan juga Profesor Abdul Hadi. Tapi lagi-lagi dari bahasa Inggris. Nah, kita akan membincang soal Maulawi ini. Tentunya teman-teman juga sudah hafal dan sangat akrab dengan Maulawi. Mas Ammar, kira-kira bisa Ya, diceritakan kenapa Anda tertarik menerjemahkan buku ini? yang pertama karena saya akrab dengan bahasa Persia dan bahasa Persia ini menarik jadi mungkin dari teman-teman yang sudah pernah di Iran itu saya lihat belum ada yang menggarap ini di bidang sastra karena warisan sastra Persia ini sangat bernilai bukan hanya bagi orang Iran sendiri tapi justru ini sebuah warisan dunia karena kebanyakan sastra Persia itu karya-karya sufistik dan karya-karya tasawuf ini tentunya bukan cuma untuk orang Iran saja, tapi juga untuk dunia. Sebagaimana kita bisa melihat karya-karya Hafiz, Sa'di, Umar Khayyam, lalu Attar Nishaburi, lalu ada Abu Sa'id Abul Khair, lalu Ibnu Sina sendiri ada karya-karya sastranya juga, dan Jami, lalu Abdurrahman Jami, lalu ada Nizami dengan Laila Majnunnya, yang juga itu bukan cuma kisah untuk satu daerah saja, tapi sudah mendunia. Lalu ada penyair yang paling fenomenal menurut saya, yaitu Maulana Jalaluddin Muhammad Balkhi Rumi, atau Maulana, atau saya menyebutnya Maulawi.
Walaupun banyak kalau di Indonesia orang menyebutnya Rumi. Itu karena memang Maulawi ini diboyong oleh ini, disponsori oleh Turki, lalu diboyong ke Eropa, dan Eropa tentunya untuk merasa bahwa Maulawi ini milik mereka, dan Rum atau Roma itu milik Eropa, jadi Maulana disebut Rumi. Lalu karena terjemahannya yang ada itu dari Inggris, dan itu pun Inggris juga awalnya dari Jerman dan beberapa bahasa di sana. Lalu orang sini menyebutnya Rumi, dan saya lebih tertarik menyebut beliau dengan Maulawi, sebagaimana misalnya orang Afghanistan sendiri tidak pernah menyebut beliau dengan nama Rumi. Tapi orang-orang dari Afghanistan menyebutnya Maulana Jalaluddin Muhammad Balkhi. Karena lahirnya lahir di Afghanistan ya? Ya, satu kota namanya Balkh. Jadi Balkhi beliau. Lalu di Turki sendiri mereka lebih sering menyebutnya dengan Maulana, atau kalau accent ini logat mereka Maulana. Seperti itu. Sedangkan di Iran sendiri lebih banyak disebut Maulawi atau Maulana. Tapi kalau dalam penulisan biasanya Maulana Jalaluddin Muhammad Balkhi Rumi. Lengkapnya seperti itu. Ya, jadi kita sebentar, Mas Amar, sedikit tentang Maulawi ya sebelum ke buku. Jadi Maulawi lahir di Afghanistan, kemudian dimakamkan di Konya ya, di Turki, atau Konya, dan banyak wisatawan mengunjungi makam beliau ya, jadi tempat wisata kan? Iya, termasuk saya sendiri juga sangat ingin ke sana, tapi karena kondisinya sekarang seperti ini, jadi mungkin kebetulan saya pernah ke sana, Mas Amar. Wah, kok nggak ngajak-ngajak kemarin? Oke, Mas Amar. Jadi Maulawi ini dimakamkan di Konya di Turki. Akan tetapi beliau kenapa menulis karya-karyanya itu dalam bahasa Parsi? Ya memang bahasa untuk wilayah di situ pada zaman itu Persia, karena Konya ini lebih ke Saljuk ya pada waktu itu. Jadi negara Turki kan baru saja setelah Utsmani runtuh kan. Jadi budayanya di situ masih budaya Persia. Dulu budaya Persia kan sangat luas, jadi dari Turkmenistan, lalu Uzbekistan, sampai bahkan zaman Muhammad Iqbal itu juga bahasanya masih Persia untuk bahasa-bahasa sastra maupun bahasa-bahasa ilmiah pada waktu itu. Jadi, terus begini Mas Amar, kemudian kira-kira apa yang Anda terjemahkan ini? Buku yang mana ini? Jadi gini, buku peninggalan Maulana Jalaluddin Balkhi Rumi itu ada 5. Yang satu Kulliyat Syams Tabrizi, atau berisi ghazal-ghazal dan rubaiyat, dan ada tarji. Ini puluhan ribu bait di sini ada. Kulliyat Syams, lalu ada Masnawi Maknawi. Jadi ini yang kumpulan kisah-kisah itu dalam bentuk sastranya Masnawi, nanti kita bisa bincangkan. Lalu ada Fihi Ma Fihi yang bentuknya tulisan, prosa, lalu ada Maktubat itu, lalu ada apa lagi? Fihi Ma Fihi, Maktubat atau surat-surat itu, ya ini. Nah, yang saya terjemahkan itu ada di dalam kitab atau buku ini. Jadi ini kan ada ghazal, ada tarji, lalu ada rubai. Nah, rubai di dalam buku ini ada 1983 rubai di dalam buku ini, dan sedikit darinya yaitu 120
Rubai saya terjemahkan sebagai icip-icip untuk kita, untuk teman-teman, sebuah terjemahan langsung dalam bentuk syair. Saya Jadi suguhkan Anda untuk kumpul-kumpulin, Anda pilah-pilah sendiri. ya, saya pilih sendiri, saya susun sendiri, lalu temanya saya atur sendiri. Ada 120 ini dalam satu buku. Jadi ini sangat-sangat belum apa-apa ini sebetulnya, buku ini. Ya walaupun ini mungkin yang pertama penerjemahan langsung dalam syair diterjemahkan dalam bentuk syair. Ini yang pertama, tapi ini masih icip-icip ini. Jadi belum. Kalau nggak salah ada juga Muhammad Jabir menerjemahkan ya, Mas Nawi ya. Oh iya, alhamdulillah kemarin saya sudah dengar Ustadz Muhammad Nur kemarin menerjemahkan sebagian awal dari Mas Nawi ini, dari yang bab 1. Ya alhamdulillah sekarang. Satu buku. Jadi yang belum, jilid 1. saya kira jilid 1 sampai bait berapa gitu. Ya memang ini sebuah pekerjaan yang tidak mudah. Jadi memang kita harus sabar. Oke. Insya Allah teman-teman yang lain bisa menyumbang nanti. Mas Amar, saya mau tanya. Kira-kira ada nggak perbedaan ya? Mungkin Mas Amar sudah membaca ya yang asli dari Parsi dan Inggrisnya. Kira-kira kalau membandingkan yang terjemahan yang sudah diterjemahkan ya, kita mengucapkan terima kasih, apresiasi yang sudah menerjemahkan ya. Cuman ketika dibandingkan karya aslinya itu kira-kira ada nggak satu makna yang meleset atau bagaimana gitu? Kalau makna sih, makna secara inti ya, itu jarang sekali saya lihat sampai meleset jauh semacam itu. Tapi begini, apa yang jadi Maulawi atau syair-syair beliau ini kan juga salah satu dari sebuah peninggalan atau warisan sastra Persia, sastra Irfani atau sastra Sufi Persia. Ada Hafiz, ada Said Tabrizi, banyak sekali. Dan tentunya setiap satu itu punya kekhususan tersendiri dan kekhususan yang paling menonjol yang ada dalam syair-syair Maulawi adalah ini ekspresi atau alur yang demikian menggugah, alur yang menggairahkan istilahnya. Dan itu di sastra-sastra Persia lainnya, Hafiz maupun ini tidak ditemukan. Jadi benar-benar ini berbunga-bunga, menggebu-gebu. Nah, ini bisa dirasakan hanya lewat pengenalan bahasanya. Jadi Zahi Kemauros, Khudoro. Jadi ada letupan-letupan itu di dalam syairnya Maulawi yang ini walaupun diterjemahkan secara kata per kata atau maknanya dapat, tapi itu yang sulit di transfer, disampaikan. Nah, itu yang saya coba usahakan lewat buku ini, karena bentuk-bentuk syair lawas atau klasik itu kan punya alur sendiri, punya rima sendiri yang itu nanti bisa membangun sebuah ritme atau melodi. Dan ini yang sebetulnya kekuatan Maulawi di situ, dan saya ingin membangun itu. Makanya saya ingin menerjemahkan syair-syair Maulawi ini bukan hanya makna kata yang ingin saya sampaikan, tapi semoga rasa itu juga bisa tersampaikan. Dan itu sangat-sangat sulit menurut saya. Baik, Mas Amar, berkaitan dengan makna tadi, tentunya teman-teman juga ingin merasakan bagaimana itu Maulawi ketika dibaca ya. Bisa nggak diberikan contoh gitu? Oh iya, saya berikan contoh. Ini saya kasih sedikit tentang rubai ya. Jadi rubai syair lawas itu harus jadi punya ini sendiri. Ghazal misalnya itu
harus ada qafiyah atau akhiran di setiap bait atau misra'nya. Itu di kata pengantar saya jelaskan juga. Dan ritme atau irama yang ada di dalam rubai itu harus la haula wala quwwata illa billah. Jadi karena di bahasa Persia ada panjang pendek, jadi bisa diatur sedemikian rupa. Kalau di Indonesia tentunya tidak bisa, karena kita tidak punya panjang pendek kan. Makanya saya harus menentukan irama sendiri di terjemahannya, bukan secara la haula wala quwwata illa billah. Jadi ini dalam nanti kalau dimainkan dalam lagu itu kan juga bisa ding 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 ding. Jadi ada semacam itu. Nah, itu tanpa dilakukan, di dalam syairnya itu sudah bisa terasa. Misalnya ini, Taudar talabe gauhare kauni, kauni. Taudar havase lukmeye nauni, nauni. In nukti ram sagar bedauni, dauni. Har chizi kedar justane auni, auni. Jadi ada itu yang tidak sulit ditemukan di karya-karya Persia lainnya, baik Hafiz maupun ini. Hal-hal semacam itu, misalnya ini ada, bahkan di yang Master of Rubai itu sebetulnya kan bukan Maulawi. Master yang Rubai di sastra Persia itu Khayyam kan, Umar Khayyam. Misalnya ini saya carikan, jadi yang itu ni man manamu ni tutui ni tu mani ham man manamu ham tutui ham tu mani. Jadi yang semacam itu misalnya in ish kamau lastu bin nafs khiyau lastu khiyal in ish jalau lastu jalal imruz wisal lastu wisal. Jadi di dalam bahasanya sendiri itu sudah ada lagu, dan lagunya itu sangat gemuruhnya itu sulit ditemukan di karya-karya lainnya, bahkan di bahasa ini. Jadi itu yang menjadi misalnya man niam ni man manamu ni tutui ni tu mani. Hamman manamu ham tutui ham tu mani. Man bo tu chenau nam nego re khotani. Tandar kalatam keman tuam yau tu mani. Jadi itu yang khusus di syair-syair Maulana Jalaluddin Balkhi Rumi itu. Ya, Mas Amar, ini tentang proses penulisan penerjemahan itu membutuhkan berapa lama? Ini sebetulnya saya mulai sudah bertahun-tahun lalu saya cicil, jadi karena saya beberapa hari sekali pasti saya buka-buka terus syair-syair Maulawi, saya baca-baca, dan kalau ketemu yang asik nanti saya terjemahkan. Jadi saya cicil bertahun-tahun dan mulai ingin saya bagi ke teman-teman lewat sebuah buku tahun 2019 kemarin. Terakhir nih Mas Amar nih, kira-kira hubungan Anda dengan Maulawi itu seperti apa? Iya, kenapa gitu? Kenapa Anda memilih Maulawi itu? Saya sendiri termasuk dulu di antara teman-teman itu dibilang mungkin ekspresif ya, walaupun sekarang mungkin tampaknya pendiam. Dan termasuk yang khusus di Maulana kan itu tadi, ekspresi dalam kehidupan. Jadi sesuatu yang berbunga-bunga, atau ya mungkin kalau sekarang untuk teman-teman di Indonesia mungkin romantis ya, tapi saya tidak pengen ngaku. Jadi
ekspresi dalam hidup ini. Misalnya kita kalau senang itu kita benar-benar meluapkan kebahagiaan kita. Lalu kalau sedih pun, saya kan orangnya jujur, jadi kalau sedih ya sedih, kalau senang ya senang, dan itu ada ekspresi-ekspresi sendiri. Dan setiap kali saya membaca ini, dulu sering saya. Jadi waktu di sana itu ketika sudah dapat buku ini, itu malam-malam saya habiskan hanya dengan membaca ini sendirian di kamar. Jadi membaca semacam itu, dan muncul keakraban tersendiri. Lalu saya kira, dan sampai sekarang pun dalam menulis kaligrafi, saya selalu mencari bait-bait atau misra atau kata-kata yang asik, yang unik dari Maulana Jalaluddin Balkrim. Jadi bahkan sampai sekarang ini saya hidup di desa dan satu kabupaten ini tidak ada yang bisa baca buku ini. Saya tidak ada teman untuk berbagi, tapi saya masih saya buka-buka, saya baca, saya temukan syair-syair yang baru, karena ini belum habis, ini belum untuk menghabiskan ini, usia ini juga masih kurang 70 tahun atau berapa. Baik Mas Amar, Ya. sementara cukup ya, insya Allah nanti kita bincang-bincang dengan